Sentimen ekonomi global di tahun 2021 terlihat sangat positif. Setelah terpilihnya Presiden Amerika dan sudah ditemukannya vaksin yang mendekati sempurna, pasar saham global terlihat sudah mulai rebound. Seperti semua orang, saya juga berharap 2021 semua aset investasi akan mengalami kenaikan setelah turun terus sejak 2018-2019. Di video ini saya akan bagi kira-kira aset-aset apa saja yang bakal booming di tahun 2021 nanti. Semoga video ini bisa menjadi petunjuk yang tepat agar teman-teman bisa menempatkan dana investasi di aset-aset yang tepat. Sebelumnya saya harus ingatkan khususnya buat yang pemula untuk tidak terlalu yakin dengan apapun prediksi di masa depan, baik oleh video ini maupun sumber-sumber lainnya. Karena walaupun saat ini tampaknya kondisi ekonomi dan pandemi sudah membaik, tetap saja resiko selalu ada. Tidak berharap yang buruk-buruk, tapi selalu waspada dan manage resiko sebaik mungkin. Yang pertama adalah saham. Seperti yang kita semua alami di awal 2020 ini atau bahkan sejak 2019, pasar saham baik itu IHSG maupun global semua mengalami masa-masa krisis. Ditambah pandemi, saham-saham langsung berguguran dan menjadi salah satu penurunan pasar saham tercepat dalam sejarah. Sejak Maret 2020 hingga sekarang, ditambah ekonomi global yang pelan-pelan mulai pulih, saham-saham sudah naik ratusan persen hanya dalam waktu singkat. Walaupun tidak ada yang tahu masa depan, tapi kita pantas berharap bahwa 2021 nanti bakal menjadi masa-masa bullish bagi saham. Terutama jika kita tengok sejarah di tahun 2000 dan 2008, di mana saham biasanya langsung bullish rally setelah market crash. 2021 nanti juga harusnya sama dengan tahun-tahun tersebut. Teman-teman juga harus tahu bahwa perkembangan investor di Indonesia ini masih berada dalam tahap awal, di mana masih sangat banyak orang yang belum tahu nikmatnya investasi saham. Per Agustus 2020, jumlah investor saham mencapai 3,13 juta atau naik 26,2% dari tahun 2019. Bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 267 juta dan terus meningkat. Bahkan jumlah investor saham di Indonesia masih jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan penduduk Jakarta sebanyak 11 juta jiwa. Artinya, potensi buying power saham pasar saham kita masih sangat-sangat besar. Saat ini kita sedang menikmati fase rebound dari IHSG dan hampir semua bursa di dunia. Buat teman-teman yang sudah mulai invest di Nasdaq lebih mantap lagi, di mana indeks yang berisi saham-saham teknologi seperti Apple, Zoom hingga Amazon ini bahkan dari awal tahun sudah naik 36%. Hal ini hampir sama seperti krisis 2008 yang lalu, di mana setelah crash, market kemudian melakukan bullish rally, di mana hampir semua saham mengalami kenaikan. Nah, di saat inilah banyak orang-orang kaya baru akan bermunculan. Pasar saham memang sedang bullish, tapi teman-teman juga harus tahu sektor dan industri apa saja yang bakal booming di 2021 nanti. Jika kita ingin mendapatkan return yang jauh lebih besar daripada indeks, maka kita harus mencari saham-saham apa saja yang sektornya bakal sangat diminati di 2021. Sektor pertama yang sudah jelas-jelas akan diincar semua investor adalah sektor teknologi. Pandemi dan aktivitas work from home pasti sudah cukup membuat investor sadar akan pentingnya teknologi. Kita lihat saja kinerja indeks Nasdaq yang mengukur kinerja saham-saham teknologi seperti Amazon, Google hingga Zoom sepanjang 2020 ini. Nasdaq sudah naik sekitar 36% jika kita ukur sejak awal tahun. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana sebuah indeks bisa naik sebesar itu hanya dalam hitungan bulan. Sedangkan indeks Dow Jones hanya naik 4,8% dari awal tahun. Indeks IHSG bahkan masih minus 8%. Kita bisa menyimpulkan bahwa semua uang investor tertuju pada saham-saham teknologi di sana. Buat yang tidak mengamati pergerakan saham teknologi, maka sebaiknya teman-teman tengok. Dari awal tahun, sahamnya Tesla sudah naik 600%, Amazon sudah naik 80%, PayPal naik 90% sejauh ini. Zoom yang kini menjadi aplikasi sejuta umat sudah naik 700%, JD yang sudah naik 150%, hingga Nvidia yang sudah naik 130%. Selain teknologi, sektor lain yang bakal booming adalah green energy. Saham-saham yang berada di sektor ini adalah perusahaan-perusahaan energi hijau dan perusahaan-perusahaan yang memiliki produk atau jasa yang berada di sekitar EV, charging station, hingga bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Teman-teman lihat saja pergerakan saham-saham EV yang sejauh ini naik luar biasa. Jika kita hitung kenaikan saham dari pembukaan April tahun ini, Tesla sudah naik hampir 500%. NIO, saingan Tesla asal Cina, sudah naik 2000%, hingga Workhorse yang sudah naik 1500%. Bukan hanya produsen mobil listrik saja yang naik gila-gilaan, tapi juga perusahaan-perusahaan pembuat charging station juga meledak semua sahamnya.
Contohnya ada Blink Charging yang sahamnya sejak awal April sudah naik hampir 2000% dan ChargePoint Networks yang sahamnya sudah naik 300%. Produsen baterai untuk kendaraan listrik seperti SQM juga sudah naik 120% sejak April dan Plug Power yang juga sudah naik 700%. Negara kita juga kebagian sentimen positif sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia. Saham-saham nikel seperti Inco sudah naik 120% sejak April, Tins naik 160% hingga Harum yang sudah naik 80%. Tidak ketinggalan saham-saham solar panel seperti SunPower yang sejak April sudah naik 600%, First Solar yang sudah naik 175%, Sunrun yang naik 700%, hingga Sky Energy Indonesia atau CSKY yang sudah naik 250%. Aset berikutnya yang mungkin akan booming lagi adalah Bitcoin. Saya rasa semua sudah cukup kenal dengan emas digital ini. Saya bilang emas digital karena menurut saya Bitcoin bisa saja menggantikan emas dalam kendaraan investasi yang bersifat store of value. Emas terlalu berat, ribet, mahal, belum lagi biaya simpannya. Sekarang mari kita lihat berapa besar return Bitcoin sejauh ini. Jika kita beli Bitcoin di awal April, maka Bitcoin sudah naik sekitar 250%. Dan jika kita beli di awal tahun, maka sekarang Bitcoin sudah naik 150%. Bagi teman-teman yang hingga saat ini masih tahunya investasi emas saja, mari saya tunjukkan perbandingan return emas dengan Bitcoin. Berapa return yang teman-teman dapatkan jika membeli sejak awal 2010 atau 10 tahun yang lalu jika diukur hingga harga tertinggi yang pernah disentuh tahun ini. Sejak 2010, emas sudah mengalami kenaikan sebesar 200%. Teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa harga emas mengalami penurunan ketika pasar saham sedang bullish. Untuk Bitcoin saya hitung sejak 2012 karena data di TradingView hanya tersedia mulai tahun 2011. Jadi sejak awal 2012 Bitcoin sudah memberikan return sebesar 560.000%. Jadi jika teman-teman beruntung bisa membeli Bitcoin di awal 2012, maka uang 100.000 saja saat ini sudah berkembang menjadi 560 juta. Dan uang 1 juta akan berkembang menjadi 5,6 miliar. Tentu saja kita tidak bisa berharap return sebesar itu di masa depan, karena keuntungan terbesar biasanya hanya dinikmati oleh orang-orang yang berani berinvestasi saat semua orang belum tahu dan tidak jelas. Makanya di channel ini saya juga sering berburu saham-saham yang saat ini baru IPO dan belum banyak orang yang yakin dengan bisnisnya. PayPal baru saja mengumumkan bahwa mereka menerima Bitcoin. Lewat postnya di Twitter, sekarang kita bisa menggunakan PayPal untuk membeli, menyimpan, dan menjual cryptocurrency. Saat ini baru customer dari US saja yang bisa menggunakan layanan ini. Ini adalah berita yang cukup masif karena siapa yang tidak tahu PayPal, layanan transfer uang terbesar di dunia. PayPal tidak akan begitu saja menggunakan Bitcoin jika mereka tidak melihat potensi di sini. Lebih lanjut, jika kita amati, pergerakan Bitcoin cenderung mengikuti pasar saham. Mengacu pada pergerakan di 2018 dan 2020, teman-teman bisa amati bahwa saat S&P 500 turun, maka Bitcoin juga turun. Sebaliknya, contohnya di pertengahan 2020 ini saat pasar saham bullish, Bitcoin juga ikut bullish. Jika di 2021 nanti pasar saham memang benar-benar bullish run, maka kita bisa expect Bitcoin dan cryptocurrency juga akan bullish. Industri cannabis bisa saja ikut-ikutan booming di 2021 nanti. Saya perhatikan saham-saham yang berada di industri ini juga ikut naik saat pasar optimis, khususnya Bitcoin. Coba perhatikan grafik harga sahamnya Canopy Growth dari 2016 hingga 2018 berikut. Canopy Growth adalah salah satu pemain besar di industri marijuana. Pergerakannya sama persis dengan Bitcoin yang di rentang 2016-2018 sedang dalam masa bullish-bullishnya. Hal yang sama juga terjadi di pertengahan 2019 di mana saat Bitcoin turun, Canopy Growth juga turun hingga sahamnya kembali naik karena Bitcoin juga rebound. Hal ini juga didukung oleh terpilihnya Joe Biden sebagai presiden. Sebelumnya, Trump tidak terlalu memberi angin segar di industri marijuana. Nah, setelah terpilihnya Joe Biden, tampaknya investor mulai optimis kembali. Khusus untuk saham-saham luar negeri yang tidak bisa dibeli di Indonesia, saya sudah sering bahas bagaimana cara beli saham-saham luar negeri. Silahkan cek di playlist saya. Sepertinya di 2021 nanti banyak aset yang akan naik selain aset-aset yang saya sebutkan barusan. Prinsipnya, apapun yang turun pasti akan naik kembali. Teman-teman perhatikan saja sektor-sektor lain seperti properti, travel, hingga komoditas seperti batu bara dan minyak.
Oke, semoga video kali ini bisa membantu teman-teman mencari cuan yang lebih besar lagi di tahun 2021 nanti. Klik like jika video ini bermanfaat, bagi ke sosmed dan jangan lupa subscribe.